Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja PPG Dalja Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hidayat SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Bangbayang, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Dalja Batch 1 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2409109121098 dan nomor UKG 320235002977. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi Senangnya Berteman di kelas 5 SD Negeri Bangbayang. Dengan demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, kepada Bapak Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum Bapak lanjutkan materi hari ini, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Siap tepuk semangat? Siap. Oke. Tepuk semangat. Oke. Kita Bapak lihat hari ini sangat ceria sekali kalian. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya baik, sebelum Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya, kita semua akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah siap semua? Siap. Mari kita bernyanyi bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Bapak akan menguji kalian terlebih dahulu tentang
Apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Baik anak-anak, kalau selesai silakan dikumpulkan dari belakang ke depan saja. Silakan. Baik anak-anak, ada pertanyaan buat kalian sebelum Bapak lanjutkan materinya. Apakah kalian senang memiliki teman yang berbeda keyakinan? Senang. Menurut kalian, apa manfaat bagi kalian yang memiliki teman yang berbeda keyakinan? Ya, silakan aja. Bisa saling membantu. Ya, baik. Ya, Nay, Bisa apa? membagi pengalaman. Oke, baik sekali itu jawabannya. Tepuk tangan, Pak. Kita sekali lagi Bapak bertanya kepada kalian, apakah kalian akan menerima teman kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Ya, walaupun di sisi lain dengan teman kita pelaksanaan misalkan dalam beribadah itu berbeda dengan agama lah. Walaupun berbeda keyakinan, tetap namanya teman, sahabat, maka kita harus menerima. Apalagi kita jangan saling membuli dengan keberbedaan keyakinan, budaya, bahasa dan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya berteman dengan semua orang meskipun berbeda agama. Sebelum lanjutkan, kalian akan menonton dulu dalam sebuah cerita yang ada di dalam video tentang kisah Nabi. Ya, silakan kalian simak semua. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian Islam, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengan apa? Anak Nabi dengan tiba-tiba mengaku menjadi Nabi. Masya Allah, siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid, dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan menuduhkan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya? Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas?
Siapa engkau, Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah duduk bersamaku sebentar. Akan menceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh di belakang emas itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikan makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu siapa kau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Anak-anak sambil mencatat kalian apa yang Bapak sampaikan dan kalian pelajari hari ini untuk dicatat. Nanti kan ada tes-tes tertentu buat kalian. Baik anak-anak, kita lihat sama layar. Apa itu teman? Teman adalah orang yang dekat dengan kita. Teman bisa bermain bersama, belajar bersama, dan saling membantu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena itu, punya teman itu sangat penting. Ya, di antara kita kan pasti kalau namanya hidup sosial itu hidup yang lebih dari satu orang. Siapa yang mau hidup sendiri? Ajam, maukah kamu hidup sendiri? Enggak, pasti Ajam dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial itu pasti adanya makhluk sosial lainnya. Maka dari itu, teman adalah orang yang dekat, apalagi teman sehari-hari, teman kita, teman sekolah, teman bermain. Maka teman adalah orang yang paling dekat dengan kita. Maka kita harus pentingnya memiliki rasa tumbuh dalam diri kita, rasa kasih sayang. Yang kedua, mengapa kita harus berteman? Supaya tidak kesepi. Kalau Farel misalkan hidup sendiri kan sepi nggak Rel? Sepi. Iya. Yang ketiga, bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalkan teman kita yang sifatnya agak menyimpang, agak kasar, maka kita bisa memberi saran kepada teman supaya lebih baik ya. Yang selanjutnya bisa belajar kerjasama dan tolong menolong. Belajar
bareng di kelas, bukan dalam artian mengerjakan tugas satu menjawabnya sama kesana saling contek, bukan seperti itu, tapi belajar bersama, semangat bersama di dalam kelas, mengikuti pelajaran dengan baik dan dipahami seperti itu, dan juga saling menolong ketika teman tadi membutuhkan pertolongan kita, misalkan meminjamkan penghapus, pensil apabila teman kita ketinggalan. Dari hari ini kita terapkan pembelajaran kita hari ini kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Budi kita harus seperti itu, mencontoh kepada Rasul kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bersikap sopan dan ramah. Gimana bersikap sopan dan ramah? Sopan, walaupun sesama teman. Misalkan April sama Naila, ketika April lewat bawa motor, misalkan berjalan, ditanya, siapa sama Naila, Assalamualaikum, April mau kemana? Enak nggak, April? Nah, sebaliknya orang lain kalau kita sapa dengan seperti itu, maka akan menimbulkan pada dirinya rasa kenyaman. Nah, terus tidak mengejek atau membuli. Terus menepati janji. Kalau kita berjanji sama teman, Ajam nanti datang ke sini jam berapa? Jam 1. Ajam sudah tahu ada janji jam 1, tapi Ajam malah nggak memperdulikannya, malah nggak datang. Nah, itu namanya ingkar janji. Nah, dalam Islam, dalam agama kita tidak boleh seperti itu. Terus yang selanjutnya memaafkan kesalahan teman. Di antara kita kan sering, karena dalam kehidupan sehari kita main bareng bersama, seringkali terjadi teman salah paham dengan kita, hingga timbul kadang-kadang mimik muka kita berubah, bermacam-macam, marah gitu kan terhadap teman. Nah, dalam Islam itu tadi juga Rasul di dalam video, seorang jadi pemaaf itu mencontoh kepada sifat Rasul, maka disayang oleh Allah. Maka bahwa rubahlah diri kita menjadi seorang diri yang menjadi pemaaf terhadap teman kita yang melakukan kesalahan terhadap kita, walaupun seperti itu. Nah, maka ada hadis tentang persahabatan. Rasulullah juga bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Pahamkah kalian? Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan atau ukhuwah yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah persaudaraan antara semua muslim karena memiliki satu agama. Misalkan kedudukan kita, sosial kita, dalam lingkungan kita satu dalam memeluk agama, misalkan agama Islam, itu adalah ukhuwah Islami, ya, mengasihi sayangi sesama Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan antara warga negara yang sama walau berbeda agama dan suku. Misalkan negara kita adalah negara Indonesia. Yang terakhir, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara semua manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi hubungan persaudaraan anggapnya dalam diri kita terhadap manusia, yang dimana kita memiliki keyakinan atas manusia itu adalah ciptaan Allah. Tumbuh menjadi seorang diri yang memiliki sifat apa? Yaitu penyayang, pemaaf, atas keyakinan kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Nah, dengan pembahasan Bapak tadi, maka Bapak akan menguji kalian yang pertama,
kerja kelompok. Maka dari itu silakan kalian berpisah menurut kelompok masing-masing. Silakan kelompoknya ada kelompok apa saja di kemarin itu? Ada kelompok kelapa, ada kelompok apel, ada apa? Cari silakan di sana. Kelompok kelapa, ini kelompok apa silakan? Kelompok apa? Selesai tugasnya? Selesai. Silakan kalian masing-masing kelompok presentasikan hasilnya ke depan. Terutama silakan mau kelompok mana dulu? Kelompok kelapa, siap? Siap. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajam Baihaqi. Saya Dimas. Saya Rizky. Saya Sinta. Saya Miranda. Saya Nadia. Saya April. Saya Sheila. Kami dari kelompok kelapa. Kami jelaskan apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang terjalin di antara umat Islam yang didasarkan pada ikatan iman dan agama yang sama. Persaudaraan yang tambah dari rasa kebangsaan dan satu tanah air meskipun ada perbedaan dalam agama, suku dan budaya. Inilah slogan dari kelompok kami. Mari saling mengenal dan saling menghargai. Dan ini hasil karya kita. Gimana teman-teman? Bagus? Silakan kembali ke tempat dan ini. Silakan. Kelompok Cherry silakan selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok Jerry dan nama saya Farel. Ray, Puji, Ayo, Ira, Adina, Ina. Yang keras silakan. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan antara sesama umat Islam tanpa memandang bangsa, suku, atau negara. Dasarnya adalah keimanan dan akidah Islam. Contoh, saling membantu antar muslim di berbagai negara. Tepuk tangan. Inilah hasil karya kami. Dan inilah slogan kami. Toleransi adalah kunci. Ya baik, ada yang mengomentari tentang tugas teman kita ini dari kelompok yang lain silakan. Ya April silakan. Karya kalian sangat kreatif dan menunjukkan pemikiran yang mendalam. Saya sangat mengapresiasikan usaha yang dilakukan kalian. Baik, tepuk tangan. Silakan ada yang dari kelompok itu. Oke, silakan Nadira. Saya suka bagaimana kalian mengorganisir ide-ide dalam karya ini. Penyampaian informasi sangat jelas dan mudah dipahami.
Baik, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Berarti yang terakhir tinggal kelompok apa ya? Silakan kelompok ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok apel dan nama saya Nadira dan teman saya Kesti Yakira. Iya. Ian. Pipi. Kami akan membahas ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan yang terjalin antara sesama umat Islam karena mereka memiliki ikatan keimanan dan ajaran agama yang sama. Nah, itu jawabannya? Tepuk tangan. Silakan hasil produknya dan kelompok. Inilah karya dari kami. Ini slogan. Dan slogan kami adalah banyak teman, banyak saudara. Tepuk tangan. Silakan, ada yang komentari di antara kelompoknya? Silakan. Siapa? Oh, silakan, Beliau. Karya ini menunjukkan kerja keras yang luar biasa dari seluruh tim. Pasti banyak waktu dan usaha yang kalian curahkan untuk ini. Tepuk tangan. Saudara, silakan kembali lagi ke tempat. Baik, anak-anak, kerja kelompoknya sudah. Kita kembalikan lagi tempat duduknya seperti semula. Baik, anak-anak, bahwa dalam pelajaran kali ini nilai ukhuwah dan sikap toleransi itu dalam artian bukan menghargai, bukan berarti ikut-ikutan atas keyakinan teman kita yang berbeda agama dengan kita, tetapi menunjukkan bahwa kita memiliki sebuah ajaran, yaitu ajaran Islam khususnya kita, yang disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa contoh sikap toleransi yang bisa kalian lakukan di sekolah atau di rumah? Pinjamkan pulpen terhadap teman yang membutuhkan. Di rumah bisa membantu orang tua. Bisa saling menyapa dengan teman, membantu teman yang membutuhkan di sekitar rumah ataupun di sekolah. Nah, hari ini kita belajar bahwa Islam mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling menghargai meskipun berbeda agama tadi ya. Kita harus tetap berteman, bekerja sama dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu bagian dari ukhuwah dan sikap toleransi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa menghargai perbedaan. Sekali lagi, bukan berarti ikut-ikutan, tapi menunjukkan bahwa kita punya akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Dari awal sampai akhir ini, Bapak akan mengadakan post-test untuk kalian. Ya. Sama nanti di sana ke belakang.
silakan tugasnya itu adalah menilai teman sebangku kalian. Silakan, itu ada penilaian refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diisi dan juga ada penilaian untuk nilai kepribadiannya atau sikap dan tingkah laku teman kalian menurut kalian masing-masing. Teman satu bangku silakan. Silakan kalian buat komentar atau tanggapan tentang pembelajaran dengan Bapak hari ini. Ada kotak yang kosong di bawahnya, yang di sebelahnya lagi. Silakan tanggapi untuk pembelajaran hari ini dengan Bapak. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan lagi. Sampai lagi dari belakang. Baik anak-anak, setelah pelajaran hari ini dan juga Bapak akan memberi tugas yang harus diingat untuk di rumah, yang dimana nanti kalian menulis dalam satu halaman atau dua halaman bercerita tentang pengalaman pribadi masing-masing kaitannya dengan pelajaran hari ini, ya. Baik anak-anak, setelah pelajaran hari ini kita semua bisa menjadi anak yang lebih toleran, ya, lebih menghargai perbedaan dan tetap menjaga persaudaraan meskipun berbeda keyakinan. Untuk itu mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini mendapat berkah kepada kita, ilmu yang berkah, yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya pada diri kalian dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk itu, untuk pelajaran hari ini bukan sekian dulu, mari kita semuanya membacakan hamdalah, ya, dan tutup dengan doa. Oke. Alhamdulillah. Silakan, oleh kainnya silakan.